Halo, perkenalkan nama saya Marcel Siman dari Teknik Industri 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akan mempresentasikan tentang organizational culture. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum langkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang definisi terlebih dahulu. Organizational culture adalah seperangkat nilai, prinsip tradisi, dan cara kerja yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Lalu budaya ini berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kata lain, budaya organisasi adalah perbedaan yang membentuk bagaimana karyawan berpikir, bertindak, dan bekerja sama. Oke, lalu saya akan ngomong tentang tiga ciri penting yang ada di organizational culture. Yang pertama adalah persepsi, budaya bukan merupakan sesuatu yang bisa disentuh secara fisik ataupun dilihat, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan melalui pengalaman sehari-hari. Lalu ada yang deskriptif, budaya hanya menceritakan bagaimana sesuatu dilakukan, bukan menilai apakah itu benar atau salah. Lalu yang ketiga adalah kolektif, budaya dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi. Oke, lalu ini adalah dimensi dalam organisasional itu pertama ada adaptability, yaitu seberapa besar peran organisasi dalam memberi ruang untuk ide baru, mencoba hal-hal berbeda dan keberanian mengambil keputusan atau resiko. Lalu ada attention to details, di mana karyawan diminta untuk teliti, lalu juga outcome oriented, sebuah penekanan pada pencapaian hasil dibandingkan sekedar mengikuti prosedur perusahaan. Lalu juga ada people orientation tentang kesejahteraan anggota atau karyawan atau pelanggan. Lalu tim orientasi dan budaya yang lebih mementingkan kerja sama tim dibandingkan kerja secara individual, dan juga ada integrity, seberapa kompetitif dan juga bersemangat karyawan untuk mencapai tujuan dibandingkan bekerja santai. Nah, aspek-aspek utama yang bisa digunakan untuk memahami dan mengenal budaya suatu organisasi dengan melihat dimensi ini, kita bisa tahu bagaimana sebuah perusahaan mendorong karyawan bekerja, membuat keputusan, dan berinteraksi satu sama lain. Oke, lalu juga ada istilah namanya strong culture dan juga asal usul budaya. Strong culture ini manfaatnya adalah meningkatkan komitmen karyawan, lalu memberikan identitas yang jelas, serta mengurangi ketidakpastian perilaku. Lalu juga ada tantangan, jadi apabila budaya yang terlalu kuat dapat menghambat perubahan. Lalu juga ada juga tentang bagaimana sih asal usul budaya ini. Oke, pertama asal usul budaya ini pasti berasal dari pendiri ya, di mana Pak sang pendiri atau founder organisasi tersebut menanamkan nilai, visi, dan praktik kerja sejak awal. Nah, cara menentukan nilai itu bermacam-macam mulai dari sosialisasi ataupun pada tahap menyeleksi karyawan yang memiliki budaya yang sama. Oke, kita lanjut. Oke, untuk sedikit yang saya bahas pada kali ini tentang Google. Kita semua pasti tahu tentang Google ya. Itu search engine di mana semua orang hampir seluruh dunia pakai. Nah, untuk profil singkatnya sendiri, Google ini didirikan pada tahun 1998 oleh dua mahasiswa dari Stanford University. Awalnya Google ini semua sebagai semua mesin pencari atau search engine di mana dikembangkan justru di sebuah garis kecil. Cuma lambat laun di mana progres dari Google ini cepat dan akhirnya kini berada di Google sendiri berada di naungan Alphabet Inc. dan termasuk dalam jajaran perusahaan teknologi raksasa global dan masuk Big Four. Nah, kesuksesan Google ini bukan hanya karena inovasi teknologi, tapi juga karena budaya organisasinya yang unik dan kuat yang akan tentu kita bahas pada kali ini, dan juga yang menjadi daya tarik utama bagi talenta terbaik di seluruh dunia. Oke, lalu kayak saya ingin jelasin tentang apa sih budaya organisasi yang Google terapkan gitu. Jadi Google ini sangat menekankan pada inovasi, keterbukaan, dan juga kerjasama tim, dan kesejahteraan karyawan tentunya. Perusahaan ini menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, kreatif, dan mendukung karyawan untuk mencoba ide-ide baru. Google dikenal memberikan kualitas kerja yang nyaman, suasana kantor yang informal, dan juga hingga kebijakan work-life balance yang mendukung kesehatan fisik dan mental para pekerjanya atau para karyawannya. Dan juga budaya ini menjadikan Google sebagai salah satu tempat kerja paling diminati karena karyawan masih dihargai, diberikan kebebasan berekreasi, dan juga memiliki ruang untuk berkembang. Lalu hubungan dengan dimensi dalam organisasi culture sendiri adalah pertama adalah adaptability atau stability, yaitu di mana Google tuh tidak memberikan kesan yang kaku untuk karyawan tapi mendorong
karyawan untuk melakukan perubahan dan juga fleksibilitas. Ya, lalu juga ada innovation dan risk and taking di mana inti budaya Google berusaha mendorong karyawan untuk terus berinovasi, bereksperimen dan berani mengambil resiko. Contohnya Google ini pernah mengambil kebijakan 20% time di mana karyawan diberikan waktu khusus untuk mengembangkan proyek pribadi yang berpotensi mendukung perusahaan. Lalu yang ketiga ada attention to detail. Walaupun kreatif juga Google tetap harus menekankan ketelitian pada tiap-tiap karyawannya dan juga pengembangan produk digital agar sesuai standar kualitas tinggi. Lalu juga ada outcome orientation tentunya di mana Google sangat berorientasi pada hasil meskipun memberikan kebebasan kerja. Performa karyawan tetap diukur melalui kontribusi nyata terhadap inovasi dan juga dampak pada perusahaan. Lalu ada juga untuk people orientation di mana budaya Google sangat berfokus pada karyawan. Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti ruang kreasi, ada juga makanan gratis, hingga ada bahkan program kesehatan mental health. Dan ada team orientation di mana kerjasama tim sangat Google eh, tekankan di mana daripada kerja secara individu lebih baikkan kerja sama tim karena sehingga kolaborasi lebih diutamakan daripada kerja individual. Lalu ada aggressiveness. Google tidak meningkatkan agresivitas pada persaingan internal, sebaliknya justru perusahaan Google ini mendorong kolaborasi dan inovasi secara bersama. Lalu saya bisa tekankan bahwa budaya organisasi yang Google ini merupakan sebagai budaya yang sangat kuat karena nilai yang dipegang perusahaan benar-benar dijalankan secara konsisten baik oleh manajemen maupun karyawan di semua level. Lalu kekuatan budaya ini tidak terlihat dari bagaimana setiap kebijakan, aktivitas, dan interaksi dalam perusahaan selalu mengacu pada prinsip inti di mana ada inovasi, keterbukaan, kolaborasi, serta kesejahteraan karyawan. Pengaruh bagi manajer sendiri di mana budaya ini memiliki sebuah kayak peran double atau sebagai peran ganda di mana bisa sebagai pedoman juga bisa sebagai batasan di mana manajer tidak dapat memimpin secara otoriter atau hanya berfokus pada perintah hierarkis karena budaya Google menuntut kepemimpinan yang partisipatif dan juga mendukung ide-ide baru dan memberikan ruang kebebasan. Setiap keputusan manajer harus juga mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian target perusahaan dan juga kenyamanan karyawan. Maka saya bisa simpulkan di mana juga budaya organisasi atau organizational culture pada Google berfungsi sebagai aturan tak tertulis yang mengarahkan manajer untuk bertindak sesuai nilai perusahaan. Misalnya dengan lebih banyak mendorong diskusi terbuka, brainstorming, dan juga pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif. Lalu apa sih efeknya bagi karyawan? Nah, untuk efeknya bagi karyawan ini justru karyawan merasakan bahwa mereka sangat dihargai dengan cara mereka menyampaikan ide mereka didengar dan juga hal ini membuat mereka lebih termotivasi untuk berinovasi. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan fleksibel ini mendukung work-life balance juga meningkatkan loyalitas pada karyawan yang bekerja di Google. Lalu untuk dengan budaya seperti ini, karyawan tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi juga karyawan merasa menjadi bagian dari komunitas besar yang mendukung pertumbuhan pribadi maupun profesional mereka. Dari sisi organisasi, secara keseluruhan budaya yang kuat ini menjadikan Google lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di era kompetisi global ini. Dan juga eh, inovasi yang terus muncul dari para karyawan ini membuat mereka kebebasan berekreasi, memperkuat posisi Google sebagai pemimpin teknologi dunia. Namun budaya yang terlalu menekankan inovasi ini juga punya tantangan tersendiri, bukan hanya kelebihan saja, yaitu misalnya potensitas kerja karena tuntutan kreativitas yang tinggi, ataupun kebutuhan manajemen yang memiliki waktu yang lebih disiplin, serta meski begitu, secara umum budaya Google terbukti menjadi faktor strategis dalam menjaga keunggulan kompetitif, sekaligus menciptakan keterikatan emosional antara karyawan dan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Google Company ini, di mana dia menerapkan memiliki organizational culture yang menarik dan dari semua aktivitas yang Google lakukan ini untuk semua dimensinya masuk ya. Lalu untuk daftar pustaka yang saya pakai ini ada dari buku Robbins dan juga jurnal dari Zupan yang membahas tentang sedikit Google. Sekian dari saya, terima kasih.